Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ariska dari Prodi S1 Farmasi kelas A dengan nomor NIM 191100550. Di sini saya akan menjelaskan tentang suspensi. Yang pertama, suspensi adalah sediaan cairan yang mengandung partikel padat tidak larut yang terspersi dalam fase cair. Sediaan yang digolongkan sebagai suspensi adalah yang pertama, suspensi oral, yaitu sediaan cair yang mengandung partikel yang dapat terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Yang kedua, suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditunjukkan untuk penggunaan pada kulit. Yang ketiga, suspensi tetes telinga adalah sediaan cair mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan di telinga bagian luar. Yang keempat, suspensi optalmik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Yang kelima, suspensi untuk injeksi adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. Yang keenam, suspensi untuk injeksi terkonstitusi adalah sediaan kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan yang sesuai. Selanjutnya yaitu stabilitas suspensi. Salah satu problem yang dihadapi dalam proses pembuatan suspensi adalah memperlambat penimbunan partikel serta menjaga homogenitas dari partikel. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi ialah yang pertama, ukuran partikel yang erat hubungannya dengan luas penampang partikel tersebut serta daya tekan ke atas dari cairan suspensi itu. Hubungan antara ukuran partikel merupakan perbandingan terbalik dengan luas penampangnya, sedangkan antara luas penampang dengan daya tekan ke atas merupakan hubungan linier. Yang kedua, kekentalan atau viskositas. Kekentalan suatu cairan mempengaruhi pula kecepatan aliran dari cairan tersebut. Makin kental susu cairan, kecepatan alirannya makin turun atau kecil. Kecepatan aliran dari cairan tersebut akan mempengaruhi pula gerakan turunnya partikel yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, dengan menambah viskositas cairan, gerakan turun dari partikel yang kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Yang ketiga, jumlah partikel atau konsentrasi. Apabila di dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas karena sering terjadi benturan antara partikel. Yang keempat, sifat atau muatan partikel. Dalam suatu suspensi, kemungkinan besar terdiri dari beberapa macam campuran bahan yang sifatnya tidak selalu sama. Dengan demikian, ada kemungkinan terjadi interaksi antara bahan tersebut yang menghasilkan bahan yang sukar larut dalam cairan tersebut. Adapun stabilitas fisik suspensi formasi didefinisikan sebagai kondisi suspensi di mana partikel tidak mengalami agregasi dan tetap terdistribusi merata. Bila partikel mengendap, mereka akan mudah tersuspensi kembali dengan pengocokan yang ringan. Kalau dilihat dari faktor-faktor tersebut, faktor konsentrasi dan sifat dari partikel merupakan faktor yang tetap. Artinya, tidak dapat diubah lagi karena konsentrasi merupakan jumlah obat yang tertulis dalam resep dan sifat partikel merupakan sifat alam. Yang dapat diubah atau disesuaikan adalah ukuran partikel dan viskositas. Ukuran partikel dapat diperkecil dengan menggunakan pertolongan mixer, homogenizer, koloid, mil, dan mortir. Sedangkan viskositas, fase eksternal, dapat dinaikkan dengan penambahan zat pengental ini, sering disebut sebagai suspending agent atau bahan pesuspensi. Umumnya bersifat mudah berkembang dalam air atau hidrokoloid. Adapun bahan persuspensi dari alam yaitu dari jenis gom sering disebut gom atau hidrokoloid. Gom dapat larut atau mengembang atau mengikat air sehingga campuran tersebut mengikat air
sehingga campuran tersebut membentuk mucilago atau lendir. Dengan terbentuknya mucilago, maka viskositas cairan tersebut bertambah dan akan menambah stabilitas suspensi. Kekentalan mucilago sangat dipengaruhi oleh panas, pH, dan fermentasi bakteri. Adapun yang termasuk dalam suspensi gum adalah yang pertama, akasia atau Pulvis gummi arabici. Didapat sebagai eksudat tanaman akasia sp, dapat larut dalam air, tidak larut dalam alkohol, serta bersifat asam. Yang kedua, Chondrus. Diperoleh dari tanaman Chondrus crispus dan mammillaria. Dapat larut dalam air, tidak larut dalam alkohol, bersifat alkali. Ekstrak dari Chondrus disebut karagen, yang banyak dipakai oleh industri makanan. Yang ketiga yaitu tragacan, merupakan eksudat dari tanaman Astragalus gumnifera. Yang keempat, algin, diperoleh dari beberapa spesies ganggang laut. Dalam perdagangan terdapat dalam bentuk garamnya, yakni natrium alginat. Algin merupakan senyawa organik yang mudah mengalami fermentasi bakteri, sehingga suspensi dalam algin memerlukan bahan pengawet. Kadar yang dipakai sebagai suspending agen umumnya 1-2%. Adapun yang golongan bukan gum, suspending agen dari alam bukan gum adalah tanah liat. Tanah liat yang sering dipergunakan untuk tujuan menambah stabilitas suspendi ada 3 macam, yaitu bentonite, hectorite, dan phlegum. Apabila tanah liat dimasukkan ke dalam air, mereka akan mengembang dan mudah bergerak jika dilakukan pengocokan. Peristiwa ini disebut thixotrofi. Karena peristiwa tersebut, kekentalan cairan akan bertambah sehingga stabilitas dari suspensi menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu bahan persuspensi sintetis. Yang pertama, derivat selulosa. Termasuk dalam golongan ini adalah metil selulosa atau metol tilose, karpsi-metil selulosa atau CMC, hidroksi-metil selulosa. Di belakang dari nama tersebut biasanya terdapat angka atau nomor. Misalnya metosol 1500. Angka ini menunjukkan kemampuan menambah viskositas dari cairan yang dipergunakan untuk melarutkannya. Semakin besar angkanya berarti kemampuannya semakin tinggi. Yang kedua yaitu golongan organik polimer. Yang paling terkenal dalam kelompok ini adalah Capobol 934 atau nama dagang suatu pabrik. Merupakan serbuk putih, bereaksi asam, sedikit larut dalam air, tidak beracun, dan tidak mengiritasi kulit, serta sedikit pemakaiannya. Sehingga bahan tersebut banyak digunakan sebagai bahan pensuspensi. Yang selanjutnya yaitu cara mengerjakan obat dalam suspensi. Yang pertama, dapat digunakan metode dispersi dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk, kemudian baru diencerkan. Perlu diketahui bahwa kadang-kadang terjadi kesukaran pada saat mendispersi serbuk dalam vehikel. Hal tersebut karena adanya udara, lemak, atau kontaminan pada serbuk. Serbuk yang sangat halus mudah kemasukan udara sehingga sukar dibasahi. Yang kedua yaitu dapat digunakan metode presipitasi. Zat yang hendak didispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dalam air. Setelah larut, dalam pelarut organik diencerkan dengan larutan persuspensi dalam air. Akan tetapi, endapan halus dan tersuspensi dengan bahan pensuspensi. Cairan organik tersebut adalah etanol, propylene glikol, dan polyethylene glikol. Adapun sistem dalam pembentukan suspensi yaitu yang pertama sistem flokulasi. Dalam sistem flokulasi, partikel terflokulasi terikat lemah, cepat mengendap, dan pada penyimpanan tidak terjadi cake atau mudah tersuspensi kembali. Yang kedua, sistem deflokulasi. Dalam sistem deflokulasi, partikel deflokulasi mengendap dan akhirnya membentuk sedimen, di mana terjadi agregasi akhirnya terbentuk cake yang keras dan sulit tersuspensi kembali. Secara umum, sifat-sifat dari partikel flokulasi dan deflokulasi adalah yang pertama, sifat dari deflokulasi yaitu partikel suspensi dalam keadaan terpisah satu dengan yang lain. Selanjutnya, sedimentasi yang terjadi lambat, masing-masing partikel mengendap terpisah dan ukuran partikel adalah minimal. Yang ketiga, sedimen terbentuk lambat. Yang keempat, akhirnya sedimen akan membentuk cake yang keras dan sukar terdispensi lagi. Kelima, wujud suspensi menyenangkan karena zat tersuspensi dalam waktu relatif lama. Terlihat bahwa ada endapan dan cairan atas berkabut.
Yang kedua yaitu flokulasi dengan sifat sebagai berikut. A. Partikel merupakan agregat yang bebas. B. Sedimen terjadi cepat. C. Sedimen terbentuk cepat. D. Sedimen tidak membentuk cake yang keras dan padat dan mudah terdispensi kembali seperti semula. Yang selanjutnya E yaitu wujud suspensi kurang menyenangkan sebab sedimentasi terjadi cepat dan di atasnya terjadi daerah cairan yang jernih dan nyata. Adapun kelemahan dan keuntungan suspensi antara lain, keuntungan sediaan suspensi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahan obat tidak larut dapat bekerja sebagai depo yang dapat memperlambat terlepasnya obat. Yang kedua, beberapa bahan obat tidak stabil jika tersedia dalam bentuk larutan. Yang ketiga, obat dalam sediaan suspensi rasanya lebih enak dibandingkan dalam larutan karena rasa obat yang tergantung kelarutannya. Adapun kerugian bentuk suspensi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rasa obat dalam larutan lebih jelas. Yang kedua, tidak praktis bila dibandingkan dalam bentuk sediaan lain, misalnya pulveres, tablet, dan kapsul. Yang ketiga, rentan terhadap degradasi dan kemungkinan terjadinya reaksi kimia antara kandungan dalam larutan di mana terdapat air sebagai katalisator. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari penjelasan materi suspensi ini. Dalam membuat sediaan suspensi, kita harus memperhatikan syarat-syarat atau karakteristik bahan yang akan digunakan, sehingga hasil akhirnya akan memuaskan. Kita juga harus mengetahui kekurangan dan kelemahan dari sediaan suspensi, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi pembuatan sediaan farmasi. Baiklah, sekian presentasi dan penjelasan materi saya mengenai suspensi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.